Redaksi pagi pemirsa, penyakit gangguan kejiwaan skizofrenia bukan merupakan penyakit abadi dan ternyata bisa disembuhkan. Betul ya, kisah ini dialami salah satunya oleh Dwinanda Agung, seorang seniman yang sempat hendak bunuh diri akibat skizofrenia yang dialaminya. Kasus bunuh diri yang sempat viral dan menjadi perbincangan mengingatkan kembali kita akan rentetan orang yang mengidap gangguan mental seperti depresi, bipolar, dan skizofrenia. Skizofrenia merupakan sebuah penyakit mental yang tergolong sebagai gangguan jiwa kronis. Penyakit ini menyebabkan kesulitan memproses pikiran, sehingga menghasilkan halusinasi serta delusi yang mengakibatkan perilaku yang tidak wajar. Penderita skizofrenia biasanya mengalami kesulitan berinteraksi dan menarik diri dari dunia luar. Bahkan sering muncul keinginan bunuh diri. Sayangnya masih belum banyak masyarakat Indonesia yang mawas terhadap skizofrenia. Padahal penyakit ini bisa diatasi. Karena di Indonesia ini erat sekali kaitannya dengan spiritual ya. Kemudian budaya juga kuat, pemahaman masyarakat yang belum jelas gangguan jiwa apa, skizofrenia apa. Akhirnya mereka sudah masuk ke fase-fase penyakit yang sudah jauh lebih berat sehingga prognosis untuk potensi untuk sembuhnya juga semakin berat. Dwinanda Agung Kristianto, seorang seniman yang bergerak di berbagai aliran seni seperti seni lukis, seni benda, juga performance arts. Gelaran performance arts maupun pameran lukisan sudah seringkali ia sambangi sebagai ajang untuk memamerkan penampilan dan karya-karya seninya. Nanda juga seringkali berperan menjadi produser dari ajang-ajang kesenian yang digelar di ibu kota. Saat ini pria 35 tahun ini sedang menyiapkan pameran tunggalnya yang kedua. Melihat karya-karyanya, siapa yang menyangka Nanda sempat mengalami gangguan jiwa kronis, skizofrenia. Sebuah lukisan abstrak dengan gambar kacamata sebagai pusatnya ternyata merupakan saksi bisu ketika Nanda berada di titik terendah, bergelut dengan halusinasi akibat skizofrenia yang membuatnya selalu merasa diawasi oleh orang-orang di sekitarnya. Keinginan untuk menghilangkan nyawanya sendiri dan nyawa keluarganya bukan hanya satu atau dua kali terbersit di benaknya. Sebenarnya yang bikin saya untuk memutuskan bunuh diri waktu itu karena delusi memang. Karena itu paling berat itu delusi. Jadi delusi saya raja iblis, lalu saya ingin membunuh keluarga saya, maaf itu seperti itu. Dan ingin bahkan menghancurkan dunia nih di kepala pikirannya gitu. Tapi sampai satu titik mungkin logika sama nalar saya masih jalan gitu. Delusi dan halusinasi untuk membunuh seluruh anggota keluarganya menjadi titik balik bagi Nanda untuk mulai ikhlas dalam menjalani hidup dengan skizofrenia. Titik baliknya yang pertama harus penerimaan diri, pengakuan diri itu sih, nggak ada yang lain menurut saya. Semua yang mengalami gangguan kejiwaan, apakah itu bipolar dan lain-lain, si pengidapnya harus penerimaan diri, pengakuan bahwa oke, saya begini. Dengan begitu kita mau dibantu. Ya, dukungan yang datang dari lingkungan terdekat seperti orang tua menjadi salah satu faktor yang memicu lancarnya proses penyembuhan yang terbilang lancar. Adi Darmono beserta sang istri tidak kenal lelah dalam mendampingi anak bungsunya yang terpaksa mengidap penyakit mental ini. Perbuatan agak kaget ya, oh kok kayak gini gitu. Tapi dalam tindakan yang kita lakukan itu kita hanya dampingi aja, temenin terus gitu. Bahkan kami mendampingin itu nggak usah banyak ngomong, diem aja kita didampingi terus. Ya inilah yang mungkin ya membuat dia menjadi merasa ada temennya. Pengetahuan masyarakat awam mengenai gangguan jiwa skizofrenia agaknya masih harus digalakan. Berangkat dari hal ini, komunitas peduli skizofrenia dibentuk sebagai wadah berbagi para pengidap skizofrenia dan menjadi salah satu sumber informasi untuk menyosialisasikan kepedulian terhadap orang dengan skizofrenia. Yang perlu kita ketahui ya, ketika seorang mengalami skizofrenia dan sudah pulih kembali, dia tidak kehilangan potensinya gitu. Jadi dia bisa berfungsi semaksimal mungkin, tidak hilang memorinya, bisa tetap cerdas dan potensinya itu bisa diolah kembali. Rehabilitasi merupakan hal yang paling utama yang dapat membantu kesembuhan penderita skizofrenia untuk dapat menjalani hari-hari yang normal. Maka dari itu, sudah selayaknya mereka diperlakukan sama dan diberikan kesempatan untuk bersosialisasi seperti orang lain pada umumnya. Lingkungannya kita berharap kondusif untuk dia misalnya kembali bekerja,
kembali berfungsi. Tapi kebanyakan saat ini masih stigmatis, gitu ya. Dianggap waktu dia kemarin ngamuk-ngamuk tidak sadar ya, atau dia berperilaku seperti berbicara sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri. Udah, dia berobat, pada saat pulang stigma itu tidak hilang. Dia tetap diingat sebagai orang yang dalam tanda kutip si orang gila. Permasalahan kesehatan skizofrenia bukanlah merupakan hal yang sepele. Pemerintah sudah seharusnya giat untuk menyosialisasikan mengenai upaya preventif dan penanganan penyakit ini. Bahrul Falazuber, Faisal Amin, Jakarta.